kemudian kita qasam, sumpah, ya, bersumpah untuk melaksanakan apa yang telah kita ucapkan, yaitu ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa itu syahadat? Nah, padahal kita sering tuh 17 kali minimal, ya, kita baca. Iya betul ya, 17. Kita, iya. 17. Ya itu kita kan, oh ya. Itu kita ucapkan di syahadat. Apa yang mana syahadat? Syahadah itu dari segi bahasa ya. Syahadah itu adalah pertama iklan atau pernyataan. Iklan, nah iklan itu dari bahasa Arab tuh, nah, pernyataan. Yang kedua adalah al-wa'du atau janji. Ya. Yang ketiga qasam, sumpah. Ya. Ya. Jadi kalau pernyataan mungkin enteng ya. Pernyataan itu konsekuensinya ringan. Janji udah mulai berat tuh konsekuensinya, apalagi sumpah. Nah syahadah itu memiliki 3 pengertian itu bersama-sama. Ya. Maka ketika seseorang bersyahadat pada kenyataannya ya, itu dia melakukan pernyataan, dia melakukan janji, dan dia melakukan sumpah. Maka dari itu nggak sembarangan syahadat itu. Syahadat itu harus diucapkan, kemudian harus dipahami dalam hati, dan harus ada buah nyatanya dari syahadat itu. Kalau syahadat itu hanya diucapkan, itu sama aja kalau radio kita rekam, ya, kemudian kesetel asyhadu alla ilaha illallah, radio itu, maka nggak ada efeknya. Ya. Kalau radio itu mati, apakah dia masuk surga? Oh iya. Enggak kan? Atau beo lah, burung beo kita ajarin asyhadu alla ilaha illallah, kemudian dia dimakan kucing, mati, masuk surga enggak? Enggak. Karena kenapa? Dia nggak tahu konsekuensi dari syahadat. Sekedar pernyataan. Nah, apakah kita mau disamakan dengan beliau? Syahadat kita. Yang sekedar mengucapkan tapi tidak tahu. Ya. Sekedar ucapan saja. Ya. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan syahadat, maka ketiga tadi ya, pernyataan, iklan, kemudian al-wa'du, janji, sumpah, itu terkandung dalam kalimat syahadat tadi. Maka kemarin bulan Agustus ada proklamasi itu ya. Proklamasi. Nah, syahadat itu proklamasi. Proklamasi kita bahwasanya kita terbebas dari penghambaan kepada sesama manusia menuju ke penghambaan kepada Tuhan ya, Robnya manusia. Maka itu apa itu la ilaha illallah? Ya, coba. Artinya apa la ilaha illallah? Tidak Tuhan. Tidak Tuhan selain. Salah, Pak. Apa la ilaha illallah? Tiada Tuhan. Salah. Salah ya, Pak. Kenapa? Tuhannya orang Arab siapa? Oh. Benar, Tuhannya orang Arab siapa? Sebelum Nabi Muhammad mendakwakan Islam, Lata, Uzza, Kilab, siapa Tuhannya orang Arab? Allah. Iya, Allah. Ayahnya Nabi Muhammad siapa? Abdullah, berarti Allah. Hambanya Oh iya, jadi Allah itu sudah dikenal sebelum ada Nabi Muhammad mendakwakan Islam. Makanya ayahnya Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Maka la ilaha illallah adalah tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang patut layak disembah selain Allah. Ya. Maka sembahannya orang Arab bukan Allah. Bukan Allah ya. Ya. Sembahannya orang Arab tadi Hubal, Lata, Manat, Hubal. Sembahannya orang Arab. Tuhan mereka Allah. Jadi ketika misalnya siapa yang menurunkan air hujan? Allah. Tapi mereka
ketika menyembah Allah mereka mengadakan perantara. Iya. Ya, itu ada. Hubal, Lata, Uzza, Manat. Nah itu, maka itu tidak ada sembahan, ya. Tidak ada ilah yang layak ya disembah kecuali Allah. Ya. Maka itu ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah ya antara kaum muslim dengan musyrikin Quraisy ya, kemudian dituliskan perjanjian suhuf itu ya. Nah, maka kata Nabi Muhammad SAW, coba tuliskan Bismillah. Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Sahal ya, utusan dari Quraisy, kami tidak tahu itu Ar-Rahman siapa. Kalau Allah kami tahu. Maka tulislah ya, Bismika Allahumma. Bismika Allahumma. Jangan sama ya wabud dia tidur tak. Pas banget doanya. Allahumma. Jangan. Tapi enggak kalau ya wabud ya. Apalagi di bohongan lagi. Bismika Allahumma. Iya. Jadi orang Arab itu sudah tahu Allah semenjak zaman Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah disebut apa Ka'bah? Baitullah. Iya. Nah, cuman mereka tidak menyembah. Maka itu ketika proklamasi tadi ya, ketika mengproklamirkan bahwa kita membebaskan keterikatan dari penghambaan manusia kepada penghambaan Robnya manusia, ilahnya manusia, maka sejatinya kita melepaskan ikatan dari semua ikatan kecuali kepada Allah. Kecuali hanya kepada Allah ya. Iya. Ikatan suku, ikatan nasionalisme, ikatan golongan itu harus dilepaskan kecuali ikatan itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, yaitu ikatan Islam. Akidah. Nah, akidah. Nah, itu makna dari syahadat. Maka itu syahadat itu sejatinya kita, nah misalnya kan syahadat iklan tadi pernyataan, kemudian janji, ya. Al-wa'du janji. Nah misalnya Bang Ade ini, ya, saya misalnya janji Bang Ade ntar, ini janji doang ya. Ini contoh nih. Ntar saya catat. Nah misalnya saya menjanjikan sesuatu ke Bang Ade, konsekuensinya apa? Bang Ade pasti nagih saya. Iya. Nah sebagai seorang yang ya baik harus menepati janji. Maka itu ketika kita bersyahadat, sejatinya kita telah berjanji pada Allah untuk tunduk patuh terhadap ikatan-ikatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita qasam, sumpah, ya, bersumpah untuk melaksanakan apa yang telah kita ucapkan, yaitu ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, mungkin itu dari awalnya. Insyaallah ya. Wah, Masya Allah ya. Nah, jadi sekarang kita baru tahu nih, ya. Ya walaupun mungkin kalau ada yang udah tahu ya udah alhamdulillah ya. Tapi intinya kita baru tahu ternyata la ilaha illallah atau syahadat yang kita bacakan setiap kali sholat, syahadat yang kita bacakan di awal kita mengenal Islam, ternyata itu ada 3 hal yang harus ada di dalam ucapan tadi, yaitu i'lannya ya Ustaz ya, kemudian qasam dan juga wa'dun ya, janji ya. Nah coba mungkin kita renungi ya, kita dalami lagi apakah kita sudah benar-benar menerapkan 3 hal tadi di dalam syahadat kita. Kalau belum, yuk kita bareng-bareng lebih semangat lagi. Makanya kenapa kita berkumpul di sini tuh dalam rangka tadi ya. Kalau kita sendiri mungkin ya mungkin bisa dikatakan kadang ini ya Ustaz ya, kita selalu nggak sempurna gitu ya kalau sendiri, tapi kalau bareng-bareng ada yang mengingatkan. Nah makanya dalam rangka inilah kita berkumpul di sini ya. Hujan itu berasa kalau bareng-bareng, betul ya Ustaz ya. Kalau hujan sendirian nggak berasa. Tik, apa tuh? Iya. nggak jadi lagu juga. Iya, nggak jadi lagu juga. Tik, tik, oh iya, cuma tik. Gitu. Nggak berasa hujan. Iya. Jadi mesti rame-rame. Harus rame-rame ya. Pelangi juga bagus juga karena warna-warni. Coba pelangi cuman merah. Bagus ya. Ini nggak kesana ya. Nggak kesana ya. Iya. Makanya kita rame-rame ya Bang ya. Nah, Masya Allah ya Bang, tadi kan Abang sudah menjelaskan bahwa
konsekuensi dari syahadat itu adalah ketaatan. Ketika kita syahadat, berarti kita telah melakukan pernyataan kita bahwa la ilaha illallah, tiada ilah, tiada yang wajib disembah, yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Kemudian sumpah. Dengan kalimat itu juga kita juga bersumpah bahwa kita benar-benar masuk ke dalam pemaknaan syahadat itu dan kita implementasikan dalam aktivitas kita. Dan juga janji. Kita berjanji bahwa implementasinya adalah kita taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu. Lalu kemudian kalau seandainya itu semua sudah kita benar-benar kita resapi, kita maknai, kalau seandainya kita masih melimpir, apakah kita itu belum benar-benar menjalankan syahadat kita apa gimana Bang? Gimana penjelasan itu Bang? Nah, syahadat ini ada dua ya. Makanya ada syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, ada syahadat rasul ya. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka konsekuensi dua ini, makanya ini, rukun syahadat itu ya. Syahadat tauhid ya, itu konsekuensinya adalah kita berbuat itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita terikat hanya pada Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek perbuatan kita. Maka itu datang kita ke sini karena Allah. Bukan karena nggak enak sama Ustadz Ade. Bang Ade. Saya datang ke Saya datang ke sini karena karena Allah. Bukan karena nggak enak sama Bang Ilham. Bang Ilham udah Bang Ulo, kapan datang? Bukan karena itu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena syahadat kita yang berhak yang dijadikan oleh ilah adalah Allah, bukan Bang Ilham, bukan Bang Ade. Itu konsekuensinya. Setiap kemudian kita makan itu bukan karena lapar, tapi karena dengan makan itu kita bisa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak makan, nggak bisa sholat, ya kan? Nggak bisa mengerjakan aktivitas dakwah, aktivitas. Maka ketika kita minum, contohnya gini, Bismillah. Ini contoh ya. Iya. Contoh. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, setiap air yang kita minum kemudian masuk ke dalam tubuh, itu akan menjadi buah energi positif dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu syahadat tauhid. Kemudian syahadat rasul apa? Kita terikat, segala perbuatan kita terikat pada perbuatan Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka sungguhnya telah ada pada diri Rasul uswah, contoh terbaik, teladan. Maka hadirnya Rasul ke dunia ini bukan cuma ngajarin sholat, puasa, zakat, haji. Kalau cuma itu, Rasul nggak perlu hidup 63 tahun. Cukup 5 tahun ngajarin. Ya. Tujuan Rasul diutus itu mengajarkan bukan hanya ibadah mahdoh, tapi dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana melaksanakan kehidupan ini secara yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Islam mengajarkan bukan cuma keluar WC. Masuk WC diajarin. Di WC ngapain diajarin? Tidur, dalam tidur diapain? Jangan gitu, ngeludah diajarin. Coba. Meludah itu jangan ke arah kiblat, nggak boleh. Ya kan? Ada. Kemudian kalau kita lagi sholat itu kemudian diganggu setan, meludah, tapi jangan pakai kuah. Ke arah kiri, meludah diajarin, ya kan? Potong rambut diajarin, coba. Gimana nggak sempurna Islam? Masa iya yang kecil-kecil diajarin, yang gede nggak diajarin? Ya, itu syahadat Rasul. Kita itiba. Maka itu syarat diterimanya amal ada dua. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, itiba sesuai dengan apa yang Rasul contohkan. Ya. Jadi, maka itu syarat diterimanya amal. Kalau dua itu nggak
nggak terpenuhi, maka nggak diterima. Pertama misalnya kita nggak ikhlas sholat pagi-pagi subuh itu ke masjid bukan karena Allah, tapi supaya dibilang alim nih anak, apalagi anak muda yang belum nikah, oh jadiin jodoh, maka nggak diterima sholat subuhnya karena bukan karena Allah. Begitu juga sholat subuh nih karena Allah, tapi 3 rakaat saking senengnya, diterima nggak? Nggak juga karena Rasulnya nggak 2 rakaat. Maka syarat diterimanya amal syahadat tauhid, ikhlas karena Allah, syahadat Rasul, ittiba dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Bang Ade. Iya, iya.